Puji Tuhan, salam sejahtera. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online hari ini. Kita bersyukur kasih Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Khususnya Dia sudah menyelamatkan kehidupan kita. Kasih Tuhan tidak terukur dalam kehidupan kita. Dia mati menggantikan hidup kita untuk menyelamatkan kita. Karena itu puji Dia dengan segenap hati kita. Kita meninggikan nama Tuhan. Sama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau tak mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau tak mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layak dipuji, layak disembah, haleluya. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, layak dipuji, layak disembah, haleluya. Dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan dipuji, layaklah Kau sembah ya Tuhan, haleluya. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, haleluya. Layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau disembah ya Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami puji Engkau, kami sembah Engkau. Karena Engkau adalah Allah kami yang berkuasa dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, buat kesempatan yang indah kami beribadah kepada Engkau, menikmati akan kasih dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kasih, karena cinta Tuhan dalam kehidupan kami semua. Engkau yang mengasihi kehidupan kami semua. Bahkan Engkau rela mati bagi
bagi kami semua ya Tuhan. Oleh karena Tuhan, layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan ambil alih ibadah kami pada saat ini, dan kami akan menikmati Tuhan, menikmati akan pekerjaan kuasa Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami semua. Dan kami percaya ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Kami buka ibadah ini pada satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita besarkan nama Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Dia memberikan kemerdekaan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Karena itu, tinggikan Dia, agungkan Dia, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, agungkan, tinggikan namanya yang ajaib. Haleluya, haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib. Amin. Ya Allah yang kuasa, yang menolong hidup kita, yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan lagi, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Kita tidak dapat balas kasih-Nya, karena itu muliakanlah Tuhan, pujilah Dia dengan segenap hati kita. Besarkanlah namanya, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Engkaulah Tuhan yang ajaib, dan Engkaulah Allah yang senantiasa menyelamatkan hidup kami. Haleluya. Yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Layak dipuji disembah di bumi di sorga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya, yang kekal dan mulia. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau Raja kami. Layak dipuji disembah di bumi di sorga. Amin. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya, yang kekal dan mulia. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Engkau yang layak dipuji disembah di bumi dan di sorga. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami, Tuhan kami. Segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya, yang
yang kekal dan mulia. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus, untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Banyak rintangan, gak ada yang menerpa, tapi kita selalu teguh karena Tuhan menyertai hidup kita. Haleluya. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi. Amin Tuhan, untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan yang memberi hidup yang kekal, dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Engkau jalan kebenaran, kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Engkau memberi hidup yang kekal bagi setiap yang percaya kepada-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan, Dialah Allah yang maha tinggi. Dialah Allah yang layak dipuji dan disembah. Kita bangga memiliki Allah seperti Dia. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, meninggikan Dia. Dengan pujian ini, dari dalam hati kita, kita berkata, Dialah yang maha tinggi. Dialah yang maha suci. Dialah Yesus, Raja Damai. Dialah Yesus, luar biasa. Sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya, haleluya. Dialah yang maha tinggi. Dialah yang maha suci. Dialah Yesus, Raja Damai. Dialah yang maha mulia. Dialah yang maha, Dialah Allah yang maha besar. Dialah yang maha besar. Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan dan kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci. Dialah Yesus, Raja Damai. Dialah yang maha suci. Haleluya Tuhan. Dialah Yesus,
seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu ya Tuhan Yesus. Allah seperti-Mu, kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah hanya kepada-Mu Yesus. Yesus, kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk kembali dengar firman Allah. Firman Allah membentuk hidup kita semakin indah di hadapan Tuhan. Semakin kita cinta akan Tuhan dan semakin kita alami bahwa tiada Tuhan yang seperti Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan, Kau yang terindah ya Tuhan di dalam hidup ini. Ku sembah Engkau, ku tinggikan Engkau, ku tinggikan nama-Mu selalu. Amin Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setia-Mu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Amin Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu selalu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, haleluya, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Tiada lutut yang tidak akan bertelut menyembah Yesus Tuhan kita. Haleluya. Mari kaum wanita lebih dahulu nyanyikan dari awal pujian ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Hanya Yesus, Allah yang terindah dalam hidup kita. Karena Dia sudah memerdekakan hidup kita. Kasih-Nya yang besar, Dia mati untuk keselamatan kita.
Tiada Allah yang seperti Dia. Haleluya. Amin Tuhan. Mari kaum pria katakan kepada Tuhan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu. Mari sama-sama katakan, ku sembah Kau, ya Allahku, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, kami sembah Engkau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah akan mengaku, Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua akan mengaku, Engkaulah Tuhan, Allah Raja kami. Haleluya Tuhan. Amin. Engkaulah Tuhan dan Raja di atas segalanya. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami tinggikan, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur oleh anugerah Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan kami telah memuji, memuliakan, meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau mempersiapkan hati kami. Kami mau terus diisi dengan kebenaran firman-Mu. Dan bahkan kehidupan kami. Kami perlu untuk dipimpin dan dikuasai oleh firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih urapan-Mu ada atas hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan untuk menyampaikan apa menjadi isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahkan urapan-Mu yang sama juga atas setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan setiap kami juga yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami membuka hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Lewat ibadah online ini, kita bertemu lagi dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema
janji kemerdekaan yang palsu. Janji kemerdekaan yang palsu. Mari kita membuka Alkitab kita, melihat dalam surat 2 Petrus, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-19. 2 Petrus pasal 2, ayat yang ke-19, saya akan bacakan, dan mari kita sama-sama menyimak dan ikut juga membacanya. 2 Petrus pasal 2 ayat 19. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan, karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Di ayat ini, bahkan di pasal 2 ini, Rasul Petrus berbicara mengenai guru-guru palsu. Kalau dulu di zaman bangsa Israel dikatakan ada muncul nabi-nabi palsu, maka di zaman sekarang dan di zaman yang akan datang akan muncul nabi-nabi, akan muncul guru-guru palsu. Jadi kalau ada muncul dan sudah muncul nabi-nabi palsu di masa yang lalu, maka di masa yang sekarang dan yang akan datang akan muncul guru-guru palsu. Dan dikatakan firman Tuhan, kemunculan guru-guru palsu ini adalah di tengah-tengah kita. Jadi dia bisa datang menyusup di dalam satu jemaat, di dalam satu umat, di dalam satu kumpulan orang-orang percaya. Bahkan guru-guru palsu ini bisa jadi muncul dari antara jemaat atau hamba-hamba Tuhan di dalam satu kumpulan itu atau satu gereja itu. Jadi guru-guru palsu ini bukanlah dari kelompok lain ataupun bukanlah dari orang yang non percaya, yang berbeda iman. Tetapi dia bisa muncul dari orang yang tadinya sama bersama dengan kita, tapi kemudian dia menjadi tersesat dan kemudian dia menyampaikan hal-hal yang menyesatkan. Kalau kita lihat di sini dikatakan di dalam pasal yang kedua mengenai guru palsu itu, ayat yang pertama saya mau bacakan, 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa hal yang menjadi pengajaran pokok dari guru-guru palsu. Yang pertama di situ dikatakan bahwa mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Jadi pengajaran guru-guru palsu itu bukan firman Tuhan, bukan berasal dari Tuhan, tetapi pengajaran yang sesat, yang salah. Tetapi dampak pengajaran yang salah ini akan membinasakan orang yang mempercayai ajaran yang sesat tersebut, yang salah tersebut. Jadi ajaran guru-guru palsu bukanlah dari Alkitab, bukanlah dari Tuhan, bukanlah dari Roh Kudus. Memang mereka akan mengklaim begitu akan menyatakan bahwa ajaran mereka adalah ajaran Alkitab, ajaran Tuhan Yesus, ajaran dari Roh Kudus. Tetapi yang sebenarnya tidaklah demikian. Ajaran mereka adalah ajaran dari manusia. Ajaran dari mereka sendiri, tafsiran mereka sendiri, pendapat mereka sendiri, bahkan ajaran dari setan-setan. Yang kemudian mencoba membuat ajaran tersebut begitu rupa, sehingga orang-orang percaya ada yang terbuai, terbujuk dan mengikut ajaran palsu tersebut, ajaran sesat tersebut.
Lalu berikutnya yang kita lihat dari ayat ini mengenai guru-guru palsu, mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi ajaran palsu itu, maka dia akan menyangkal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Yesus sebagai satu-satunya penebus yang sudah menebus dosa dari manusia. Dan itulah yang akan menjadi berita yang dibawa oleh guru-guru palsu. Lalu kita melihat, Bapak Ibu, saudara-saudari, bahwa guru-guru palsu ini tentu menawarkan sesuatu yang sepertinya indah. Kadang-kadang jebakan itu, kebanyakan ya, jebakan itu kan terlihat indah, terlihat manis. Ya, jebakan misalnya tikus. Maka disodorkan kepada tikus itu seperti ikan asin begitu ya, atau makanan. Lalu kemudian dia masuk kepada perangkap itu, dan ketika dia makan ikan asin itu, maka terjeratlah dia, tertutuplah perangkapnya itu, dan dia tidak bisa lagi keluar di situ. Guru-guru palsu kurang lebih cara kerja mereka seperti ini, menawarkan sesuatu yang sepertinya indah, sesuatu yang sepertinya sesuai dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan, sesuatu yang sepertinya mudah, gampang, sesuatu yang sepertinya menyenangkan hati, padahal ketika seseorang mengikutinya, maka orang tersebut akan kehilangan keselamatannya. Orang tersebut akan binasa. Dan inilah yang coba ditawarkan oleh guru-guru palsu. Disebut di ayat yang kita tadi baca, mereka menawarkan, saya baca ulang dari 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-19, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Menawarkan kemerdekaan, menawarkan sesuatu kebebasan, menawarkan sesuatu kesenangan, menawarkan bahwa hidup ini bebas melakukan sesuai dengan yang dikehendaki. Bahwa hidup ini ditawarkannya bahwa manusia itu bebas, dapat melakukan apapun yang disukainya, yang diingininya, yang dimauinya. Jadi manusia itu ditawarkan bahwa setiap orang itu mempunyai hak, mempunyai kebebasan untuk memilih, untuk mengatur atas dirinya sendiri. Dan kebebasan ini bisa jadi mereka tawarkan tanpa menyatakan bahwa ada kewajiban, ada peraturan, ya, ada konsekuensi, ya, ada akibat dari setiap kebebasan itu. Jadi yang ditawarkan hal-hal yang sepertinya indah, sepertinya menarik, sepertinya sesuai dengan keinginan manusia. Jadi tidak ditawarkan, oh hidup ini harus mengikuti ini, punya aturan ini, ya, mesti bisa menguasai diri, mesti bisa mengendalikan diri. Dan ketika ditawarkan hal yang sifatnya merdeka itu, ya, jadi dia bebas melakukan apapun, jadi dia bisa mengikuti keinginannya, kemauannya tanpa harus memikirkan aturan, memikirkan orang lain, memikirkan apa akibatnya. Jadi bebas dan ditawarkan sesuatu yang kalau dia melakukan hal itu tidak ada akibat buruknya. Jadi tidak ada hukuman, kewajiban, peraturan yang harus mereka pikirkan. Jadi sepanjang mereka mau, ya silakan saja. Sepanjang mereka menginginkannya, menghendakinya, maka hal itu bisa dilakukan, bisa diupayakan. Jadi nggak ada hal yang menguasai, mengatur manusia tersebut. Jadi manusia menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Jadi tidak ada yang bisa mengatur, tidak ada yang bisa mengendalikan manusia itu. Jadi manusia itu dikendalikan oleh dirinya sendiri. Dan dia tidak perlu dalam keinginannya ini, kemauannya ini memikirkan orang lain, memikirkan Tuhan, memikirkan apa yang menjadi aturan-aturan yang Tuhan sudah buat. Dan ini menarik Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi mereka menjanjikan
kemerdekaan yang palsu. Seolah-olah bahwa mereka bebas melakukan apapun, mereka tidak mesti takut atau tidak mesti mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Mereka bebas melakukan apapun tanpa ada aturan yang mereka perlu pikirkan, tanpa ada konsekuensi yang harus mereka pikirkan. Tanpa ada akibat hukuman yang harus ditimpakan kepada mereka. Mereka harus alami atau dihadapi. Jadi ditawarkan janji kemerdekaan yang palsu. Jadi guru-guru palsu akan datang dan menawarkan kepada orang-orang percaya kehidupan yang merdeka. Kehidupan di mana orang-orang percaya itu diajarkan bahwa dia bebas melakukan apapun. Dia bebas menafsirkan apapun sesuai dengan keinginannya. Dia bebas mengekspresikan apapun sesuai dengan keinginannya. Dan tidak ada akibat yang mereka akan terima. Karena apa? Toh manusia tidak dibawa kendali atau tidak dibawa jajahan kuasa dari seseorang. Tidak manusia, bahkan tidak juga Tuhan. Kan kalau kita coba pikirkan sepertinya indah. Bahwa guru-guru palsu akan menawarkan bahwa tidak ada neraka. Tidak ada akibat dari dosa. Tidak ada yang namanya itu hukuman. Jadi manusia bebas dengan yang namanya dia sebagai manusia, hak ajasinya dia, haknya manusia itu, maka dia bebas melakukan apapun yang dianggapnya baik. Dan dia tidak perlu memikirkan aturan, memikirkan akibat dari pilihannya tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, pengajaran ini akan datang dan sudah datang. Bahwa manusia itu bebas menawarkan kemerdekaan. Sepanjang manusia itu mau, sepanjang manusia itu menginginkan, maka lakukan saja. Tanpa memikirkan bahwa akan ada akibat dari apa yang dikerjakan. Tanpa memikirkan bahwa ada Tuhan yang berkuasa. Jadi kemerdekaan yang palsu ini menawarkan bahwa manusia itu nggak usah memikirkan, pedulikan soal Tuhan. Sepanjang dia mau, sepanjang dia menginginkannya, maka dia bebas melakukannya. Dan tidak ada akibat hukuman yang dia akan terima. Karena hal itu menjadi keinginannya, kemauannya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, Rasul Petrus kemudian mengatakan bahwa apa yang mereka tawarkan ini, mereka menawarkan kemerdekaan. Padahal guru-guru palsu itu sendiri adalah hamba dari kebinasaan. Saya baca ulang Bapak Ibu Saudara-saudari. Di 2 Petrus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-19, bagian yang terakhir, mulai dari padahal Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Jadi guru-guru palsu ini menyampaikan, menjanjikan bahwa ada kemerdekaan, tidak ada penjajahan, tidak ada yang perlu ditakuti, perlu ditaati, perlu menjadi pertimbangan sepanjang manusia itu mau dan menginginkan. Dia adalah orang merdeka yang bisa melakukan apapun. Padahal guru-guru palsu itu sendiri adalah hamba dari kebinasaan. Jadi kebinasaan ini sudah disediakan bagi guru-guru palsu. Guru-guru palsu tidak bisa menghindar dari hukuman Tuhan. Mereka belum selesai dalam hidupnya, tapi hukuman itu sudah menunggu mereka. Kalau mereka tidak bertobat, maka hukuman itu sudah menunggu mereka. Jadi bagaimana mungkin mereka berkata bahwa mereka orang merdeka dan mengajarkan kemerdekaan tersebut kepada orang lain, sementara mereka sendiri sudah dikuasai
oleh kebinasaan. Kebinasaan itu sudah menjadi bagian mereka nantinya. Di dalam ayat yang pertama tadi, 2 Petrus pasal 2, saya membaca ayat yang pertama dan ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi kebinasaan ini dengan mereka mengajarkan ajaran-ajaran palsu, dengan mereka menyangkal Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan, maka kebinasaan itu sudah datang atas mereka. Jadi mereka nggak merdeka atas kebinasaan itu. Mereka tidak bisa lari dari hukuman itu. Di ayat yang ketiga dikatakan, 2 Petrus 2 ayat 3, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi guru-guru palsu menjanjikan kemerdekaan, padahal mereka sendiri tidak merdeka. Hukuman, kebinasaan itu sudah menguasai mereka. Sudah seperti apa ya? Memegang mereka begitu. Di mana mereka tidak bisa lari. Kalau mereka tidak pakai waktu untuk bertobat, maka mereka pasti akan mengalami kebinasaan itu. Jadi bagaimana mungkin mereka menawarkan bahwa manusia itu bebas melakukan apapun, bahwa manusia itu ya dia bisa sesuka hatinya melakukan apapun. Sementara mereka sendiri guru-guru palsu tersebut sudah dikendalikan, dikuasai, ditunggu oleh kebinasaan. Kalau kemudian kita melihat apa yang disampaikan pengkhotbah dalam pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-9, saya mengajak kita membuka pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan begini, pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-9. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Kadang-kadang ya dalam masa muda orang seperti ya dia bebas melakukan apapun. Tidak ada batasan-batasan yang harus dia pikirkan. Ya dia punya tenaga yang besar, dia punya waktu yang banyak, ikatannya juga, tanggung jawabnya juga, ya dia bisa atur begitu. Sehingga dikatakan sepertinya pemuda-pemudi ini merdeka melakukan apapun. Sepertinya pemuda-pemudi ini dikatakan boleh menuruti keinginan hati dan pandangan mata. Jadi karena dia pingin, nggak usah peduli aturan. Jadi seolah-olah karena dia muda, dia bebas melakukan apapun. Dia merdeka. Kan jadi keadaan yang apa ya, seperti jebakan begitu. Sepertinya tidak ada akibat, tidak ada konsekuensi, tidak ada seperti pertanggungan jawab yang harus dia berikan. Tetapi pengkhotbah mengingatkan kepada pemuda-pemudi, silakan lakukan apapun keinginan matamu. Apapun yang diinginkan oleh hatimu, apapun ya yang terlihat pandangan matanya. Tetapi ingat bahwa pemuda-pemudi tidak merdeka. Ada aturan yang Tuhan berikan. Ada pengadilan yang Tuhan akan berikan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari,
guru-guru palsu, ajaran dari iblis, mereka seperti ingin mengajarkan bahwa kita ini bebas, merdeka. Kita nggak usah takut sama aturan, sama akibat. Nggak usah takut dengan bahwa ada pengadilan Tuhan, ada pertimbangan Tuhan, ada Tuhan. Jadi guru-guru palsu, ajaran-ajaran palsu, itu kemudian menekankan, ya lakukan aja keinginan hati. Ya mumpung hidup, kerjakan aja. Nggak usah pusing ya dengan firman, nggak usah pusing ya nanti ke depan seperti apa, nggak usah pusing dengan dosa, nggak usah pusing ya bahwa Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Itu akan diajarkan. Jadi karena dia pingin, karena dia mau, jadi nggak usah pusing sama aturan, nggak usah pusing sama firman. Kerjakan aja, bahkan itu akan masuk di kita orang-orang percaya. Akan ada aturan-aturan yang mungkin bisa terjadi di gereja, di orang-orang percaya yang tidak lagi mengindahkan firman. Karena apa? Oh ini orang maunya orang seperti ini. Jadi nggak usah lihat firman. Misalnya dalam beribadah, ya, misalnya di dalam apa ya, dalam sosial berjemaat. Oh sekarang keinginan jemaatnya atau keinginan orang-orang percayanya seperti ini. Sekarang yang dimaui seperti ini. Nggak usah lihat lagi firman, kerjakan aja. Kita punya kebebasan kok. Tuhan memberikan kepada kita kemerdekaan kok. Dan itu bisa dipergunakan, pakai aja. Jadi nggak usah dipikirkan itu apakah firman Tuhannya yang menyatakan seperti itu atau tidak. Jadi yang mendapat penekanan adalah manusia itu bahkan di tengah-tengah orang percaya mempunyai kebebasan, kemerdekaan dan itu harus diberi, diakomodir. Jangan seperti dijajah atau dikendalikan, dikuasai. Itu ajaran dari guru-guru palsu, ajaran dari setan-setan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia, pemuda-pemudi dan semua kita, benar kita bebas melakukan. Kan kita mempunyai kehendak bebas. Kita mau melakukan firman, kita tidak mau melakukan firman, itu terserah kepada kita. Tuhan tidak paksa kita. Tapi ingat, bahwa untuk setiap keputusan kita, pilihan yang kita ambil, pasti harus kita pertanggungjawabkan. Kalau kita memilih melakukan firman, maka akibatnya adalah berkat Tuhan, perkenanan Tuhan. Tapi kalau kita memilih, kita kemudian memakai kebebasan kita itu untuk kemudian melawan kehendak Tuhan, maka akibatnya adalah murka Tuhan, hukuman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, guru-guru palsu menawarkan, menjanjikan kemerdekaan, bebas melakukan apapun. Tidak usah pikirkan firman Tuhan. Tidak usah pikirkan orang lain. Tidak usah pikirkan peraturan-peraturan itu. Bahwa manusia itulah yang menjadi peraturan bagi dirinya sendiri. Tetapi dia sendiri, guru-guru palsu itu sendiri, adalah hamba-hamba dari kebinasaan. Jadi dia tidak bebas dari kebinasaan itu. Kebinasaan itu mengikuti dia. Kebinasaan itu menunggu dia. Lalu dikatakan di berikutnya dari 2 Petrus pasal 2 itu, karena 2 Petrus pasal 2 ayat 19, karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata kemerdekaan dari manusia, kebebasan yang diberikan kepada manusia, kalau dia tidak mengalahkan itu, ya menundukkan kemerdekaannya itu pada firman Tuhan, maka biasanya kebebasan itu akan membawa dia, ya jadi kebebasan itu ya kemudian membawa dia untuk menuju kebinasaan. Jadi kebinasaan itu mengalahkan dia. Waktu kehendak bebas atau kemerdekaan diberi kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bebas melakukan apapun, itu kan belum apa ya, dia kan netral kan? Dia kan sifatnya bergantung kepada kita.
Tetapi pada kenyataannya kebebasan itu ya tanpa aturan itu, tanpa ada pengawasan itu cenderung untuk membuat manusia menuju kepada kebinasaan. Kebinasaan dalam hal ini sebagai akibat dari apa? Hawa nafsu. Jadi yang dilakukan manusia itu, yang diajarkan oleh guru-guru palsu adalah manusia bebas melakukan apapun. Jadi penekanannya di situ, nggak usah lihat aturan, nggak usah lihat firman, kerjakan aja, buat aja. Sementara guru palsu itu sendiri, yang mengajarkan hal itu, dia sendiri melakukan kebebasannya itu, mengerjakan kebebasannya itu, membawa dia kepada kebinasaan. Kalau kita baca, saya tadi katakan bahwa kebinasaan itu adalah akibat dari kejahatan. Jadi kebebasan itu pada akhirnya itu dipakai untuk melakukan kejahatan. Jadi karena dia bebas misalnya seperti itu. Dia ajarkan dia merdeka. Maka dia bisa melanggar hak orang lain. Dia bisa menyakiti orang lain dan itu cenderungnya seperti itu. Karena dia bebas, maka ya Bapak Ibu Saudara sendiri dia tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena dia bebas, dia tidak menyembah Tuhan. Cenderungnya seperti itu. Jadi bagaimana mungkin ada ajaran sesat, ajaran palsu yang bisa kita terima dengan menawarkan kemerdekaan yang palsu. Karena ternyata ketika kemerdekaan itu tidak ditundukkan kepada firman Tuhan, maka kebebasan atau kemerdekaan itu akan membawa seseorang kepada kebinasaan. Karena kebebasan, kemerdekaan itu ternyata dipakai untuk melakukan apa yang menjadi hawa nafsunya. Kalau kita memperhatikan di dalam, kita kembali lagi 2 Petrus pasalnya yang kedua, coba kita lihat di ayat yang ke-3 atau mulai ayat yang kedua saya baca, 2 Petrus pasal 2 ayat 2 dan 3. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jadi cara hidup mereka dikuasai hawa nafsu. Jadi dikendalikan. Jadi hawa nafsu itu yang berkuasa. Keinginan itu. Misalnya keinginan untuk kaya. Itu yang berkuasa. Nggak peduli kekayaan itu didapat seperti apa. Yang penting kaya dulu. Bahwa dengan kekayaan itu misalnya dia kemudian menyakiti hati orang. Nggak peduli. Dengan keinginan untuk kaya itu. Kemudian dia mencuri yang bukan milik dia. Nggak peduli. Karena keinginan itu membawa dia kepada kekayaan. Sebenarnya kan begini. Ketika seorang tidak mengendalikan atau tidak memakai kebebasannya dan menundukkannya kepada Tuhan, maka sebenarnya kebebasan itu akan membawa dia menjadi hamba dosa, hamba dari nafsunya, hamba daripada kebinasaan. Jadi ketika manusia itu diberikan kebebasan memilih, maka dia cenderung untuk memilih menghamba kepada keinginannya. Jadi keinginannya ini jadi Tuhannya. Jadi yang nomor satu, dia nggak peduli Tuhan, nggak peduli aturan. Pokoknya keinginannya itu tercapai, apapun caranya, berapapun harganya, akan dia kerjakan. Jadi ternyata kemerdekaan yang ditawarkan oleh guru-guru palsu itu palsu. Itu tidak mungkin. Karena ternyata kemerdekaan itu, ketika kemerdekaan itu diberikan dan kita tidak menundukkan diri kepada firman, maka itu akan membawa kita menjadi budak dosa. Tadi dikatakan bahwa siapa yang dikalahkan. Saya baca 2 Petrus 2 ayat 19, karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Jadi siapa yang dikalahkan? Ternyata kan manusia kalah sama dosa. Ketika dosa itu begitu menggoda manusia, kan pilihannya ada pada manusia, mau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu atau tidak. Tetapi kan keinginan manusia itu, wah ini kelihatannya baik dimakan, sedap.
Padahal dia sudah tahu. Adam dan Hawa sudah tahu. Itu tidak boleh dimakan. Tapi Tuhan berikan kehendak bebas, kemerdekaan. Kamu mau makan atau tidak? Ya, itu bergantung kepada Adam dan Hawa. Lalu setan memakai ular untuk merayu Adam dan Hawa. Dan kita lihat di situ, kemerdekaan, kebebasan manusia itu, kalau dia tidak tundukkan pada firman, membawa manusia itu untuk menjadi hamba dosa. Menjadi hamba dosa. Dan menjadi hamba dosa, akibat dari dosa adalah kebinasaan. Jadi tidak ada kemerdekaan kalau kita tidak membawa kepada penundukan diri kita kepada Tuhan, maka kebebasan kemerdekaan itu akan membawa saat orang tersebut kepada apa? Perhambaan dosa. Perhambaan kebinasaan. Jadi dia tidak bisa lepaskan diri itu dari dosa, dari kebinasaan itu. Kalau kita kemudian maju lagi Yohanes pasal 8, Yohanes pasal yang ke-8, saya baca untuk kita Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-31, coba kita lihat perkataan Tuhan Yesus. Ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kemerdekaan itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, guru-guru palsu menawarkan kemerdekaan. Tetapi ternyata kemerdekaan itu, kebebasan manusia yang tidak dibawa dan ditundukkan kepada kehendak Tuhan, kepada firman Tuhan, itu membawa manusia menjadi hamba dosa. Manusia berbuat dosa dengan kebebasan yang diberikan Tuhan itu. Jadi manusia menjadi hamba dosa. Manusia itu kemudian sudah dikuasai oleh kematian, kebinasaan. Kalau Tuhan Yesus tidak datang dan melepaskan kita dari dosa dan kebinasaan, maka kita tidak mungkin. Dan kalau kita lihat pada akhirnya kebebasan itu kemudian kan membawa kepada dosa. Membawa manusia itu menghamba, dijajah oleh dosa. Lalu itu menjadi apa ya? Menjadi hal yang dia tidak bisa lepaskan. Jadi hidupnya itu ingin melakukan dosa. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, ini perkataan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu. Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Coba lihat, orang Yahudi, dia tadinya kan punya kemerdekaan. Bebas melakukan apapun. Tetapi ternyata kebebasan itu membawa dia untuk melakukan dosa. Menjadikan dia hamba dosa. Menjadikan dia hamba kebinasaan. Dan ketika dia melakukan dosa, maka di sini dikatakan mereka ingin membunuh Yesus. Karena apa? Sebagai hamba dosa, maka hamba-hamba dosa itu akan melakukan, tujuan hidupnya adalah melakukan dosa. Melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi mereka melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi keinginan dari hamba-hamba dosa adalah bagaimana mereka bisa menyenangkan iblis. Menyenangkan dosa itu. Melakukan hal-hal yang akan membawa mereka kebinasaan itu. Melakukan hal-hal yang sifatnya binasa. Yang akan mendatangkan kebinasaan. Jadi janji kemerdekaan yang palsu diberikan oleh guru-guru palsu.
Yaitu bahwa kita bebas, manusia itu bebas melakukan apapun, nggak usah pikirin firman, nggak usah pikiran hal yang lain. Ya, ternyata ketika kebebasan itu tidak ditundukkan kepada firman Tuhan, aturan yang diberikan oleh Tuhan, maka itu akan membawa manusia itu menjadi hamba dosa. Dan ketika dia menjadi hamba dosa, maka otomatis dia sudah ditunggu oleh kebinasaan. Jadi dia bukan orang merdeka. Justru dia itu ya lebih dari budak. Dia tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diinginkan oleh dosa. Dia tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diinginkan iblis. Jadi dia tidak peduli membunuh itu. Membunuh. Kan itu kan secara basic saja, itu kejahatan luar biasa. Tapi bagaimana mungkin orang-orang Yahudi punya keinginan membunuh Yesus? Karena ternyata dia ingin melakukan keinginan dari iblis. Dia sudah menjadi hamba iblis, hamba dosa, budaknya dosa. Karena itu dia mempunyai seperti kebanggaan, keinginan, tujuan hidup. Bagaimana dia bisa melakukan keinginan dosa. Bagaimana dia bisa mengikuti hawa nafsunya yang gak pernah akan habis. Dan pada akhirnya akan membawa dia kepada kebinasaan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ada di bulan kemerdekaan. Ya, kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kita bersyukur kepada Tuhan, tapi kita juga diperhadapkan oleh guru-guru palsu yang akan datang dan menawarkan kemerdekaan yang palsu. Jadi karena kemerdekaan itu, maka bebas melakukan apapun. Tidak usah peduli firman, tidak usah peduli peraturan, pokoknya lakukan aja apa yang menjadi keinginanmu, kemauanmu. Nggak usah lihat Alkitab, nggak usah lihat ajaran firman. Tetapi ternyata itu membawa manusia itu kepada perhambaan dosa, kepada kebinasaan, kepada kepada keinginan iblis, kuasa dari iblis, dan dia tidak bisa lepaskan dirinya. Itulah kemudian ya sebagai bagian yang terakhir kita lihat di situ bahwa Tuhan ya memberikan kemerdekaan itu kepada kita manusia. Dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang kedua, surat Roma pasal 8 ayat yang kedua, surat Roma pasal 8 ayat yang kedua, saya bacakan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tadi ketika seseorang mempergunakan kemerdekaannya, kebebasannya untuk tidak tunduk pada firman, pada kehendak Tuhan, maka kemerdekaannya, kebebasannya itu akan membawa dia tunduk kepada hawa nafsunya, tunduk kepada dosa, tunduk kepada iblis, dan kemudian mengabdi ya kepada hawa nafsu, dosa, dan iblis. Tetapi dikatakan firman Tuhan, Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, firman Tuhan itu memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kita dimerdekakan dari apa? Perbuatan dosa itu. Di dalam Yesus, di dalam Roh Kudus, di dalam firman, saya dan Bapak Ibu mempunyai kemampuan bebas dari dosa. Bebas dari kebinasaan, bebas dari iblis. Kita dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Kita dilepaskan oleh firman Tuhan. Kita dilepaskan oleh Roh Kudus. Jadi kita tidak harus melakukan dosa. Kita tidak harus menundukkan diri pada iblis. Itu yang pertama. Jadi Yesus memberikan kita kemerdekaan. Jadi sekarang kepada kita diberikan lagi ini kesempatan. Kita ini merdeka. Kita bukan hamba dosa. Kita tidak harus mulut kita nipu. Kita tidak harus iri sama orang. Kita bisa lawan iri. Hei, sana kamu iri. Kita bisa lawan dengki itu. Sana kamu. Kita mungkin difitnah orang, diejek orang, ya dikecilkan orang, ya mungkin tidak dihargai orang, nggak apa-apa. Kita lawan, nggak apa-apa. Ya, kita nggak bisa karena dia menghina saya sakit hati seumur hidup sama dia. Kalau kita belum dimerdekakan, kita nggak akan mampu untuk mengampuni dia, untuk kemudian membuang sakit hati itu dari hati kita. Tapi sekarang kita sudah dimerdekakan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau saya baca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16, 1 Petrus 2 ayat yang ke-16, di situ dikatakan kemerdekaan itu 1 Petrus 2
ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi yang kedua, jangan kemerdekaan kita itu kita jadikan sebagai alasan atau sebagai pembenaran untuk melakukan dosa. Kalau dikatakan Yudas 1 ayat 4, Yudas pasal yang pertama ayat yang keempat, di situ dikatakan begini, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kasih karunia Tuhan itu dipakai sebagai alibi, ya, sebagai pembenaran untuk melakukan dosa. Oh, nggak apa-apa berdosa, nanti minta ampun, Tuhan nanti ampuni. Kasih karunia Tuhan mampu menyelamatkan kita walaupun kita hidup dalam dosa. Tuhan itu setia. Yang menyelamatkan kita kan Tuhan. Jadi kasih karunia Tuhan itu dipakai. Harusnya kan kasih karunia Tuhan itu dipakai untuk apa? Pertobatan. Tapi kemudian kemerdekaan itu, kasih karunia Tuhan itu dipakai untuk hidup dalam dosa. Jadi yang kedua yang Tuhan mau setelah kita dimerdekakan, ya, jangan pakai kemerdekaan itu menjadi alasan untuk hidup dalam dosa. Sebaliknya, tinggalkanlah hidup dalam dosa itu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudari, Roma pasal 6, surat Roma pasal yang ke-6, Roma pasal 6, saya baca kepada kita semua Roma pasal 6, ayat yang ke-18. Roma 6 ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kemerdekaan yang sebenarnya adalah ketika kita memakai kemerdekaan kita, kebebasan kita itu yang sudah diberikan oleh Tuhan. Karena tadinya kita kan hamba-hamba dari dosa. Tapi Tuhan melepaskan kita dari dosa dan dari kebinasaan. Lalu sekarang jangan lagi menghamba kepada dosa dan kebinasaan. Jangan lagi menghamba kepada hawa nafsu. Tadi ya saya ambil contoh. Kalau kita ya hawa nafsu kita ingin apa? Balas dendam. Mau tunjukkan kita juga bisa. Semut aja disakiti, gigit. Apalagi kita. Tapi kemudian tundukkanlah diri kita kepada firman. Oh, firman Tuhan bilang apa? Pembalasan adalah hakku. Rendahkanlah dirimu di bawah tekanan Tuhan yang kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kiranya bulan kemerdekaan ini kita pakai. Kita merdeka. Kita bebas melakukan apa yang kita kehendaki, kita maui. Tetapi kebebasan itu kita pakai untuk menjadikan diri kita, anggota tubuh kita ini, sebagai hamba Tuhan. Kita pakai kemerdekaan itu bukan untuk memilih menghamba kepada dosa, tetapi kita memilih menghamba kepada kebenaran. Pakailah hidup kita, pakailah anggota tubuh kita untuk menjadi hamba-hamba kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita akan menyembah Tuhan dan kita akan berdoa memohon berkat penyertaan Tuhan bagi kita sepanjang minggu yang kita akan lewati. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Amin. Haleluya. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku.
Haleluya. Cara hidupku yang lama semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Ku telah mati, amin, haleluya, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Haleluya. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Amin. Hidup ini, haleluya, ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau sudah memerdekakan kami semua dari dosa dan maut. Kami tidak mau lagi menghambakan diri kepada dosa. Sekarang kami mau pakai kemerdekaan kami untuk menghamba kepada Tuhan, pada kebenaran-Mu. Kami mau pakai anggota-anggota tubuh kami, Tuhan, untuk menjadi alat-alat kebenaran-Mu. Memakai tangan kami memuliakan-Mu. Memakai Tuhan Yesus mulut kami untuk menyembah-Mu. Memakai kaki kami untuk beribadah dan memberitakan firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Kau berikan. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami tidak bisa memerdekakan diri kami sendiri. Semua hanya karena kasih karunia. Kami dibebaskan dari dosa. Kami dibebaskan dari kebinasaan akibat dosa. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami manusia yang merdeka. Tapi kami tahu kemerdekaan kami harus tundukkan pada firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Haleluya. Oh, kami mau tunduk sepenuhnya padamu, pada firman-Mu. Haleluya. 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 Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Amin. Amin Tuhan. Tuhan bentuklah hati ini. Haleluya. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Haleluya. Haleluya. Tuhan ku serahkan hatiku. Amin Tuhan. Kami beri padamu. Semua ku berikan padamu. Haleluya. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Haleluya. Menyenangkan
haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga. Engkau menyampaikan kepada kami peringatan-Mu Tuhan. Kami tahu guru-guru palsu akan datang dan menawarkan kemerdekaan. Tetapi kemerdekaan yang mereka tawarkan adalah kemerdekaan yang palsu. Karena pada akhirnya kebebasan yang dipunyai manusia akan membawa manusia itu kepada hawa nafsu, kepada dosa, dan akhirnya dikuasai oleh kebinasaan. Tapi kami mau memakai kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami tunduk pada firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu tidak ada kemerdekaan yang sesungguhnya selain di dalam Tuhan, di dalam penundukan kami kepada Tuhan. Karena itu inilah hidup kami Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau menundukkan diri kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami mau dipakai menjadi hamba-hamba Tuhan. Menjadi hamba-hamba kebenaran. Pakailah kami Tuhan. Tolonglah kami. Roh Kudus kuatkan kami. Mampukan kami Tuhan. Supaya kami Tuhan bisa Tuhan menjadi hamba-hamba kebenaran Tuhan. Supaya kami bisa mengendalikan diri kami, mengendalikan keinginan kami, dan menundukkannya kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bangsa kami pun yang bulan ini merayakan kemerdekaannya Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami ini Tuhan. Tuhan jaga bangsa kami ini Tuhan. Jauhkan dari orang-orang jahat Tuhan. Lindungi gereja-Mu Tuhan. Lindungi orang-orang percaya-Mu Tuhan. Kiranya kami menjadi kesaksian di negara ini. Kiranya orang bisa melihat ada Tuhan, ada berkat, ada perlindungan Tuhan. Dan kiranya Engkau memakai umat-Mu Tuhan menjadi berkat bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa selamatkanlah negara kami ini Tuhan. Pakailah kami umat-Mu menjadi saksi Tuhan. Menjadi berkat bagi Indonesia. Lewat keberadaan gereja-Mu, bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami pun menyerahkan satu minggu yang kami akan lewati ke dalam tangan Tuhan. Sertailah kami Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan. Ada begitu banyak tanggung jawab, ada begitu banyak pekerjaan, ada begitu banyak Tuhan pelayanan, ada begitu banyak perjalanan yang kami harus lakukan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan memberikan kami kekuatan. Kami tidak mengeluh menghadapi semuanya itu, tetapi kami bersyukur. Kami tahu Tuhan mempercayakan kami Tuhan. Begitu banyak Tuhan berkat dan kepercayaan-Mu. Karena itu Tuhan kami juga percaya Tuhan yang sudah memberikan, Tuhan juga yang akan memampukan kepada setiap kami. Diberkati setiap pria yang datang beribadah dengan segala berkat yang daripada Tuhan. Diberkati setiap wanita yang beribadah dengan segala berkat yang daripada Tuhan. Setiap rumah tangga diberkati dengan keharmonisan, dengan segala berkat rumah tangga, menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang dibangun di dalam cinta Tuhan. Berkati setiap pemuda-pemudi-Mu Tuhan, mereka yang dalam pendidikan mereka, mereka yang dalam karir mereka, mereka dalam usaha mereka Tuhan, diberkati dengan segala berkat Tuhan. Berikan Tuhan Yesus pasangan hidup yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Diberkati setiap anak-anak kami dengan segala berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan menjaga mereka Tuhan. Melindungi kehidupan mereka Tuhan. Dalam tumbuh kembang mereka, Tuhan berkati. Dalam pendidikan mereka, Tuhan berkati. Berkatilah setiap mata pencarian dari setiap kami Tuhan. Berkati setiap usaha. Berkati setiap pekerjaan. Berkati setiap pelayanan kami semua. Kami percaya kami hidup hanya karena anugerah Tuhan. Kami hidup dari pemberian Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang senang sekali memberi. Bahkan Dia memberi dengan limpah ruahnya. Karena itu kami terima setiap pemberian Tuhan lewat ibadah ini. Kami percaya berkat-berkat Tuhan sudah turun atas semua kami. Kalau ada di antara kami yang mempunyai satu kebutuhan, kalau ada di antara kami yang sedang sakit Tuhan, kami berdoa biar lewat ibadah ini Tuhan, ada mujizat, ada kuasa Tuhan, ada kesembuhan, ada berkat yang Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ibadah mengandung janji Tuhan yang begitu besar, mengandung kuasa Tuhan yang begitu besar, bukan hanya untuk hidup yang akan datang, tetapi untuk hidup sekarang pun.
ada berkat-berkat yang kami terima di dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertailah kami dan kami percaya berkat Tuhan, perlindungan Tuhan ada atas setiap kami semua. Dan sekarang kami menadahkan tangan kami terima berkat-berkat Tuhan. Terimalah berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus, kiranya datang dan menyertai kita semua, mulai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya, bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.